Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk semua impor ke Amerika Serikat. Pengumuman ini diikuti perilisan daftar tarif timbal balik yang akan dikenakan pada 180 lebih negara dan wilayah termasuk Indonesia. Amerika Serikat menetapkan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia dalam kebijakan baru tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang disebutnya sebagai timbal balik atau reciprocal tarif pada Rabu 2 April 2025. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke Amerika Serikat dari berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Amerika juga bakal mengenakan tarif dasar paling rendah 10% untuk semua barang impor yang masuk. Sementara itu beberapa negara dikenakan tarif timbal balik khusus atau reciprocal yang lebih tinggi. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke-8 di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif Amerika Serikat dengan besaran 32%. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Negara yang dikenakan tarif timbal balik tertinggi adalah Kamboja yakni 49%. Trump menjelaskan penerapan tarif balasan karena beberapa negara dianggap telah menerapkan tarif terlebih dahulu atas barang impor asal AS. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries. We didn't want to do that. I'd like to see the. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%, and they've got some ordered. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. Daftar negara lain yang terdampak tarif Trump antara lain Cina yang akan diberlakukan 34%, Uni Eropa 20%, Korea Selatan 25%, Jepang 24%, Taiwan 30%, India 26%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%. Sementara Malaysia 24%, Israel dan Filipina masing-masing dikenakan tarif 17%. Amerika juga menaikkan tarif resiprokal sebesar 10% terhadap Singapura, Inggris, Brasil, Turki, dan Australia. Tim jurnalis NTV melaporkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari kebijakan tarif resiprokal baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. AS akan mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia sesuai dengan daftar 180 negara yang dikenai tarif bea masuk. Lantas apa dampak kebijakan tarif impor Trump untuk Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, selamat sore. Langsung saja, apa dampak kebijakan tarif impor Trump bagi Indonesia dan apa saja sektor-sektor yang paling terdampak? Ya, ada dua dampak ya ke Indonesia. Yang pertama dampak yang masuk melalui channel perdagangan ekspor-impor. Yang kedua, dampak yang masuk lewat channel keuangan atau investasi. Kalau kita berbicara ekspor-impor, sebenarnya kita juga mempertanyakan dari mana Trump mendapatkan angka pemajakan 64% atas barang Amerika untuk masuk ke Indonesia. Jadi dari sisi hitung-hitungan sendiri, kita belum mempunyai justifikasi yang jelas dari mana angka itu. Tetapi ini sudah diumumkan, dan kalaupun kita akan melakukan renegosiasi, kita perlu waktu, gitu ya, karena moodnya Amerika sekarang sedang menerapkan tarif. Mereka sedang desperate. Nah, tentu saja karena Amerika itu merupakan negara yang menyumbang surplus perdagangan terbesar di Indonesia, pasti akan ada dampak. Walaupun saya berkeyakinan dampaknya tidak terlalu besar. Kenapa begitu? Karena negara-negara yang mempunyai produk yang mirip dengan Indonesia, yang menyasar pasar Amerika, itu juga mendapatkan kenaikan tarif yang luar biasa besar. Cina, kemudian Vietnam, kemudian India,
kemudian Thailand, Pakistan, Bangladesh. Mereka adalah produsen-produsen yang menjadi pesaing kita untuk pasar Amerika. Ekspor kita saat ini kan didominasi sepatu dan tekstil serta produk tekstil, kemudian produk dari karet, alat-alat kelistrikan dan elektronik sederhana. Jadi kalau kita lihat bauran ekspor kita ke Amerika, saingan kita itu juga mendapatkan pemajakan yang sama, bahkan sebagian kenaikannya lebih tinggi daripada Indonesia. Tetapi yang kita khawatirkan kalau kita berbicara perdagangan adalah ketika negara-negara itu makin sulit masuk ke Amerika, mereka membutuhkan pasar baru. Dan Amerika itu populasinya 308 juta, Indonesia 287, hampir sama. Jadi bukan tidak mungkin Indonesia ini menjadi sasaran bagi negara-negara itu untuk mengalihkan penjualan produknya ke Indonesia. Nah, yang kedua yang dari aspek investasi. Tentunya ini membuat risiko investasi global makin meningkat. Kita tahu ketika risiko meningkat, para investor mencoba mengalihkan dari investasi dengan risiko tinggi ke investasi dengan risiko yang lebih rendah. Nah, tentunya dalam konteks ini Indonesia seringkali diposisikan sebagai negara dengan risiko investasi yang cukup tinggi. Jadi kita harus bisa mengantisipasi jika ada capital outflow dari Indonesia, apakah itu lewat pasar modal, surat utang pemerintah, obligasi swasta, atau bahkan FDI gitu ya yang ditarik keluar. Baik, apakah kemudian saran Anda Pak Wijayanto, Indonesia juga harus menaikkan tarif impor juga untuk Amerika Serikat? Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Wijayanto, kita break terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Ya, kita lanjutkan dialog melalui sambungan Zoom. Saya masih bersama ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin soal kebijakan tarif impor baru. Pak Wijayanto, dalam pengumuman Trump soal kebijakan tarif impor baru dari Indonesia, dia mengatakan bahwa tarif etanol, misalnya dia memberi satu contoh, tarif etanol dari Indonesia itu dipajakinya 30% untuk masuk ke Amerika Serikat. Apakah Anda melihat ini sebuah langkah balas dendam karena mereka hanya mengenakan tarif kalau tidak salah hanya 2,5% produk serupa. Anda melihat ini upaya balas dendam dan apa saran Anda selanjutnya? Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Amerika ini tujuan utama Trump adalah untuk mengurangi defisit APBN mereka. Jadi defisit mereka sudah begitu besar, mereka perlu tambahan penerimaan pemerintah federal, tidak mungkin menaikkan pajak karena ini di luar filosofi Partai Republikan yang mereka selalu menganut pajak rendah, gitu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh Trump adalah menaikkan tarif. Tarif sama saja dengan pajak karena nanti yang membayar adalah rakyat Amerika dalam bentuk barang impor yang lebih mahal. Tetapi narasinya beda. Kalau pajak rakyat pasti menolak. Tapi kalau tarif bisa dinarasikan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja di Amerika, upaya memprotek industri Amerika, dan seterusnya. Jadi menurut saya reason dari Trump adalah untuk menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan fiskal. Karena kalau defisit tidak dikurangi, saat ini 6,2% dari PDB, defisit Amerika, forecast untuk tahun 2025, maka tahun 2034 hutang mereka melejit. Dari 34 triliun US dollar saat ini menjadi 57 triliun US dollar 2034. Dalam situasi seperti itu, kebangkrutan fiskal itu sudah di depan mata. Jadi ini semua saya melihat, saya menganalisis, ini agenda Trump untuk menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan fiskal. Nah, respon kita, jangan pernah kita berpikir retaliasi. Karena posisi tawar kita rendah. Begitu kita berpikir retaliasi, Trump tidak suka, maka kita bisa dihabisi. Kita sulit survive ketika mereka menghabisi, tetapi Amerika bisa hidup tanpa kita. Nah, jadi retaliasi harus dihindari. Negosiasi disiapkan, tetapi harus menunggu timing yang tepat. Karena mood mereka saat ini sedang desperate, sedang semangat untuk menaikkan tarif. Mungkin 6 bulan, 1 tahun baru dilakukan. Nah, sambil menunggu itu, hal-hal urgent yang harus kita lakukan, yang pertama, memperkuat cadangan devisa. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang dana hasil ekspor sumber daya alam.
di mana harus ditahan di Indonesia 100% selama 1 tahun. Ini harus diimplementasikan karena kita harus mengantisipasi kalau ada rally panjang perang mata uang di masa mendatang. Kemudian yang kedua, kita harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yang sekarang ini merasa senasib sepenanggungan. Apakah itu ASEAN, apakah itu Asia Pasifik, Asia Selatan, Afrika, Middle East, EU, bahkan Latin Amerika. Kita harus menggalang kerjasama dengan mereka sehingga kolaborasi dagang dengan mereka menjadi lebih intensif ke depannya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita harus mengantisipasi jangan sampai ketika Amerika menaikkan pagar, Indonesia tidak mengantisipasi, kita dibanjiri oleh produk-produk impor dari negara-negara lain. Baik. Kita juga memastikan kita menaikkan pagar untuk memprotek industri kita. Di sisi yang lain, kita juga harus memberantas tuntas barang selundupan. Karena barang masuk ke Indonesia itu sekarang ini banyak juga yang lewat selundupan. Nah, yang lain yang tidak kalah penting, kita juga harus melakukan upaya-upaya negosiasi. Ya. Kita harus melakukan upaya-upaya penjajakan dengan Amerika untuk melihat timing yang tepat, supaya kita sudah bisa mulai membahas isu-isu seperti ini. Baik. Tentu saja ini tidak mudah, karena negara-negara dengan lobis kuat seperti India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, itu sudah mencoba, dan ternyata mereka gagal. Tapi it's worth it to try bagi Indonesia. Oke. Sambil menunggu momentum yang pas untuk melakukan serangkaian negosiasi dengan Amerika, apakah ke depan Anda melihat produk-produk dari Tiongkok bakal merajai mungkin di seluruh Asia? Jadi ketika Amerika mengerek pagar, tentunya Tiongkok mencari pasar alternatif, terutama di negara-negara dengan populasi yang besar. Nah, Indonesia adalah salah satunya. Makanya dengan Tiongkok kita harus segera menegosiasikan perjanjian perdagangan untuk memprotek produk dalam negeri kita. Oke, kita menerima import dari mereka, tapi kita juga harus memperbanyak ekspor ke Tiongkok. Barangkali juga negosiasinya berbunyi bahwa Cina bisa saja mulai merelokasi beberapa industri high quality-nya ke Indonesia, karena selama ini mereka terlalu fokus kepada sumber daya alam. Apakah itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan sambil menunggu momentum yang pas untuk melakukan negosiasi dengan Amerika? Ya, ada beberapa poin tadi yang saya sudah sampaikan. Memperkuat devisa dengan mengimplementasikan kebijakan baru terkait dana hasil ekspor, kemudian menjalin kolaborasi dengan negara-negara yang selama ini kita belum secara serius jajaki, mereka merasa senasib sepenanggungan dengan kita, sehingga ini merupakan opportunity. Bahkan dengan BRIC, kita dulu masih segan untuk menunjukkan warna terkait dengan BRIC karena takut menjadi target Amerika. Tapi sekarang terlihat Amerika ini tidak mentarget siapapun kena dampak, karena target utama mereka adalah menyelamatkan diri dari krisis fiskal. Baik, terakhir negara-negara mana saja yang Anda maksud yang perlu kita jajaki, Pak Wijayanto? Tadi kalau kita lihat Bangladesh misalnya, di tengah negaranya yang belum pulih betul, atau Sri Lanka, itu dikenakan pajaknya 88% sendiri, jauh lebih besar dari Indonesia. Jadi kalau melihat ke depan, mana negara-negara yang perlu kita jajaki? Ya, seperti Bangladesh dan Pakistan, ini kan negara yang menjadi pesaing kita untuk produk tekstil dan produk tekstil. Jadi ketika kita dipajakin untuk produk itu, mereka juga dipajaki dengan rate tambahan yang lebih tinggi. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa kita akan kalah bersaing dengan mereka. Negara-negara yang menurut saya kita perlu perdalam dan intensifkan kerjasama, diantaranya tentunya yang pertama Cina. Kemudian yang kedua India. Karena India ini juga kita surplus luar biasa besar, jangan sampai ada perubahan dari sisi mereka sehingga surplus itu berkurang. Kemudian negara-negara Afrika yang dengan populasi besar, dengan ekonomi yang bertumbuh, itu juga bisa menjadi target. Tentunya Middle East. Nah, PR besar kita dan ini opportunity luar biasa adalah EU. Karena selama ini kita belum berhasil menggolkan EU CEPA, perjanjian perdagangan bebas dengan EU, sudah 10 tahun lebih dibahas. Semoga ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menuntaskan. Baik, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Terima kasih telah berbagi insight bersama kami. Sehat selalu, Pak Wijayanto.
Dan pemirsa, dialog yang dipandu Nasiti Lestari tadi sekaligus mengakhiri NTV Prime hari ini. Saya Muhammad Irsal. Dan saya Nasiti Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa.